Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Ibu Penguji 2, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Eni Pujiastuti. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025, saya Muhammad Faris dengan NIM 21101050480 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2023. Latar belakang, PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang consumer goods, khususnya dalam memproduksi dan memasarkan produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk perawatan pribadi, serta kebersihan rumah tangga. Berdiri sejak 1933, Unilever Indonesia telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia dengan merek-merek ternama seperti Sunsilk Dove, Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, hingga Wall's. Dengan jaringan distribusi yang luas dan strategi pemasaran yang kuat, Unilever Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri bidang konsumsi. Dalam perjalanannya, keberhasilan perusahaan dalam mencapai profitabilitas tidak hanya bergantung pada besar penjualan, tetapi juga pada efisiensi pengelolaan keuangan internal, khususnya terkait perputaran kas dan perputaran modal kerja. Perputaran kas yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran secara efisien. Sementara perputaran modal kerja yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset lancar untuk menghasilkan pendapatan. Selama periode 2014 sampai 2023, Unilever Indonesia menghadapi begitu berbagai dinamika pasar, mulai dari perubahan perilaku konsumen, tekanan persaingan, hingga tantangan ekonomi global, yang semuanya berpotensi mempengaruhi kinerja profitabilitasnya. Dapat dilihat data laporan keuangan perputaran kas dan perputaran modal kerja dan return on asset pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2014 sampai 2023. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap return on asset pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on asset pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2023? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perputaran kas dan perputaran modal kerja terhadap return on asset pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2023? Landasan teori. Menurut Hondan Kashmir tahun 2019 halaman 5, manajemen keuangan adalah seni atau art dan ilmu atau sains untuk memanage uang yang meliputi proses institusi atau lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam masalah transfer uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah. Menurut Harahap tahun 2018 halaman 105, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Fahmi tahun 2018 halaman 98, return on asset sering juga disebut dengan return on investment karena ROI ini memperlihatkan seberapa jauh investasi yang telah ditempatkan mampu memberikan pengembalian berupa keuntungan sesuai dengan yang diinginkan, dan investasi tersebut sebetulnya sama dengan aset perusahaan yang ditempatkan atau ditanamkan. Rumus yang digunakan yaitu menurut Kashmir tahun 2019 halaman 202, yaitu ROA sama dengan laba sesudah pajak dibagi total aset dikali 100%. Menurut Kashmir tahun 2019 halaman 140, rasio perputaran kas digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang saya gunakan yaitu menurut Kashmir tahun 2015 halaman 140, cash turnover sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata kas, yaitu kas awal tahun plus kas akhir tahun dibagi 2 dikali 100%. Menurut Harmono tahun 2017 halaman 193, modal kerja adalah aktiva lancar, sedangkan komponen aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan aktiva lainnya. Pengelolaan modal kerja dapat diartikan sebagai pengelolaan terhadap komponen-komponen aktiva lancar. Rumus yang digunakan menurut sumber Ross et al.
Tahun 2018 halaman 71. Working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih dikali 100%. Kerangka berpikirnya yaitu yang pertama hipotesis 1, perputaran kas atau X1 terhadap Y yaitu profitabilitas, H2 yaitu perputaran modal kerja atau X2 terhadap Y atau profitabilitas. Dan ketiga, hipotesis ketiga adalah X1 X2 terhadap Y yaitu perputaran kas dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah neraca pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2023 dengan jenis data tahunan yakni berjumlah 10 data. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian pertama, penelitian kepustakaan. Kedua, penelitian melalui internet. Lalu ketiga, teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji regresi. Keempat, uji koefisien determinasi. Dan kelima, uji hipotesis. Hasil uji asumsi klasik, regresi berganda, korelasi, determinasi. Ketentuan untuk uji normalitas metode one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu ketentuan pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Ketentuan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil skripsi saya menunjukkan angka 200, artinya maka data berdistribusi normal. Ketentuan untuk hasil uji multikolinialitas. Ketentuan yang pertama, jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinialitas antara variabel independennya. Ketentuan yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinialitas. Hasil deskripsi saya menunjukkan tidak ada multikolinialitas. Dilanjut hasil uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan adanya gejala autokorelasi, makanya saya gunakan rat test. Ketentuan yang pertama, jika nilai asim MP sig dalam kurung 2 tel lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi. Ketentuan yang kedua, jika nilai asim sig 2 tel lebih kecil dari 0,5 maka berkesimpulan terjadi gejala autokorelasi. Hasil deskripsi saya menunjukkan angka 737, artinya tidak ada gejala autokorelasi. Untuk menampilkan hasil uji heterokedastisitas, ketentuan yang pertama, jika variabel independen signifikan secara statistik memiliki nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,5 maka terjadi gangguan heteroskedastisitas. Dan ketentuan kedua, jika variabel independen tidak signifikan secara statistik memiliki nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,5 maka tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Hasil deskripsi saya menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas. Dilanjut hasil uji regresi linear berganda, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Keterangannya pengaruh perputaran kas dan modal kerja terhadap return on asset. Persamaan regresi Y sama dengan min 14196 218 plus 0,05 sebagai X1 plus 0,641 sebagai X2. Hubungan korelasinya kuat dengan korelasi 0,902. Pengaruh determinasi yaitu berpengaruh sebesar 81,3%. Hipotesis dan kesimpulan. Yang pertama, perputaran kas atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel return on asset atau ROA sebagai Y pada PT Unilever Indonesia Tbk dibuktikan dengan nilai hitung sebesar 0,804 lebih kecil dari 2,364 dan nilai signifikansi yaitu 0,448 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, modal kerja atau X2 berpengaruh positif terhadap variabel return on asset atau ROA sebagai Y pada PT Unilever Indonesia Tbk dibuktikan dengan nilai hitung sebesar 5,269 lebih besar dari 2,364 dan nilai signifikansi sebesar 5,269 lebih besar dari 2,364.
Kesimpulan yang ketiga yaitu secara simultan variabel perputaran kas atau X1 dan modal kerja atau X2 memiliki pengaruh positif terhadap return on asset atau ROA sebagai Y pada PT Unilever Indonesia Tbk dibuktikan dengan F hitung sebesar 15,237 lebih besar dari 4,74 dan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Sekian dari presentasi sidang saya. Kurang lebih maaf. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.